hal musikalitas juga, terus juga nggak tahu rata-rata. Halo, apa kabar sahabat Trending Topik? Nama Pharrell tentu saja bukan hal yang baru di industri hiburan tanah air. Namun belakangan ini namanya menjadi sorotan lantaran kesuksesannya menjadi seorang dewan. Kira-kira apa ya yang membuat Pharrell tertarik menjadi anggota dewan? Apa gajinya besar? Yuk simak di video kali ini ya guys. Hartanya naik pesat setelah jadi pejabat. Ini dia sumber kekayaan Pharrell Bramastha. Sinetron, FTV, dan film. Pemilik nama lengkap Pharrell Bramastha Fadila Sujoko ini dikenal sebagai bintang sinetron, FTV, hingga film. Ia perdana muncul di layar kaca pada saat menjadi bintang tamu di acara Gelar Wicara. Putra Vena Melinda itu pertama kali terjun ke dunia seni peran pada 2014. Kala itu ia membintangi serial televisi berjudul Bintang di Langit dan Aisyah Putri The Series Jilbab in Love. Setelahnya, ia terus menerima tawaran untuk bermain di serial televisi hingga film. Film layar lebar yang perdana ia bintangi berjudul LDR yang tayang pada 2015. Film lain yang pernah dibintangi oleh mantan kekasih Natasha Wilona ini diantaranya adalah Dub Smash pada 2016, Illy from 38.000 FT pada 2016, dan Gibah pada 2021. Sementara itu, beberapa serial televisi lain yang pernah dibintangi Pharrell Bramastha adalah 7 Manusia Harimau, New Generation, Anak Sekolahan, Anak Langit, Putri untuk Pangeran, dan lainnya. Dari sini, Pharrell Bramastha tentu mendapatkan pundi-pundi penghasilan yang tentunya bernilai cukup, bahkan begitu fantastis. Iklan. Selain dari membintangi sinetron, FTV, dan film, Pharrell Bramastha juga mendapatkan penghasilan dari hasil membintangi iklan. Ia diketahui seringkali didapuk menjadi bintang iklan. Belum lama ini, ia diminta untuk menjadi bintang iklan dari brand underwear khusus pria. Saat masih bayi, kakak Atala Naufal ini bahkan sudah bermain iklan sebuah produk ternama bersama Vena Melinda dan Ivan Fadila. Penyanyi. Pharrell Bramastha juga melebarkan sayapnya di dunia tarik suara. Ia telah memiliki beberapa album kompilasi hingga single lagu. Sehingga saat ini, sejumlah single lagu milik Pharrell Bramastha berjudul Aku Cinta Padamu, Tanya Hati, Bila Ku Jatuh Cinta, Cinta Tanpa Alasan, dan Cinta Kita Muda. Kemudian album kompilasi milik artis berusia 27 tahun itu berjudul Maya Pastel with the Stars, dan yang dirilis pada 12 Desember 2014, dan Pharrell Bramastha and Friend yang rilis pada 30 Maret 2022. Bisnis. Pria kelahiran Jakarta itu juga memiliki bisnis kuliner yang telah berdiri sejak 2020 silam. Bisnis tersebut bernama Me and You yang sudah memiliki cabang di beberapa kota. YouTube. Pharrell Bramastha juga mendapatkan cuan dari YouTube seperti diketahui. Ia memiliki kanal YouTube sendiri bernama VRL Bramastha yang telah dibuat sejak 2018 silam. Saat ini kanal YouTube-nya telah memiliki 4,31 juta subscriber. Dari sini tentu Pharrell Bramastha juga memperoleh penghasilan yang tak sedikit.
jadi anggota dewan. Verrel Bramasta akhirnya bisa lolos ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat. Perdana terjun ke dunia politik, Verrel Bramasta bisa menekuk nama caleg incumbent atau petahana dan belak-belakan mengungkap modal yang dikeluarkan untuk mendukung karir terbarunya. Seperti diketahui, Verrel menjadi salah satu caleg yang cukup sering terjun langsung bertemu dengan masyarakat di masa kampanye. Berdasarkan data Real Count, Komisi Pemilihan Umum atau KPU perolehan suara Verrel Bramasta nyaris mencapai 100.000 suara, tepatnya 94.810 suara. Kehidupan asmaranya. Dua artis muda Fujianti Utami atau Fuji dan Verrel Bramasta masih menjadi sorotan publik setelah keduanya membuat konten bareng di gedung DPR RI. Verrel mengajak Fuji untuk berkeliling kantor gedung DPR RI sambil berbincang santai tentang permasalahan anak muda hingga media sosial. Hanya saja publik malah dibuat terbawa perasaan atau baper dengan kedekatan mereka. Bukan fokus pada topik perbincangan mereka, netizen malah asyik menjodoh-jodohkan artis yang beda usia 6 tahun ini. Apalagi keduanya kini menyandang status single dan belum punya pacar. Di tengah dijodoh-jodohkan netizen, sepertinya keduanya tak menanggapi serius dan tetap fokus dengan kolaborasi konten. Terbukti mereka tetap mengunggah postingan bersama tanpa baper. Jika keduanya biasa saja, beda dengan netizen yang mendadak menjadi heboh sendiri. Bahkan kini muncul ramalan tentang hubungan Fuji dan Verrel ke depannya. Konten berkunjung ke gedung DPR RI bukanlah yang pertama untuk Fuji dan Verrel Bramasta. Keduanya sudah pernah ngonten bareng sebelumnya. Fuji datang ke rumah Verrel 2 kali, pada November 2022 dan Februari 2024 lalu. Isu perjodohan keduanya pun sudah ada saat itu, namun sempat berhenti dan baru muncul lagi setelah kolaborasi yang kedua ini. Sejak pertama kali kenal, Verrel yang lebih tua memanggil nama Fuji saja, sementara Fuji panggil Verrel dengan panggilan Kak. Namun saat bikin konten di DPR, Verrel menghormati Fuji dengan memanggil Mbak Fuji. Sementara yang dituliskan di sosial media, Fuji memanggil Verrel bukan lagi Kak, tapi Mas. Verrel juga berganti menjadi memanggil Uni Fuji, apapun itu netizen tetap baper. Verrel mengungkapkan mengajak Fuji ke gedung DPR RI bukan karena mereka punya hubungan spesial seperti pacaran atau lainnya. Mereka bikin konten untuk mengedukasi anak muda tentang dunia politik.